Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang kami hormati dan kami cintai, guru kita bersama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Gaf. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rezekinya yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang Allah ridai, dan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kami hormati Ustaz Mualim Sanusi, Ayahanda Ustaz Haji Sahrudin, guru kita bersama Ketua MUI Kelurahan Kalibaru, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Rahmat, Ustaz Arifin, para asatidz lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, para ketua-ketua DKM, Majelis Taklim, para ketua-ketua Majelis Taklim, para ketua-ketua RW, ketua RT, bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi, talabul ilm. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya, insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam, marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, baik ibadah-ibadah kita yang wajib maupun ibadah kita yang sunnah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang telah disampaikan nanti oleh guru-guru kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan-keturunan kita semoga dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Majelis taklim kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah jamaahnya, istiqomah semuanya. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Berapa gitu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang pertama marilah kita ikuti bersama pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Ustaz Rahmat. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Aturatul mukarramah yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Haji Muhammad Samsi, yang saya hormati guru kita bersama Bapak Al-Habib Nasibin Baris Al-Kab, dan yang saya hormati para asatid yang bapak-bapak dan saudara sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takjim saya kepada hadirin jemaah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara subuh gabungan. Mudah-mudahan kumpulnya kita kumpulnya mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'ir rasi wa jirab wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'i syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma lillahi jami'an lil qubur abina wa abaina wa umina wa ummahatina jadina wa jadatina wa li mu'allimina wa li karamatina wa li ikhwanina wa li ustadina wa li ziratina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa li masarikil ardi ila maghribiha bariyamiha wa ila simaliha kullihim syai'un lillahi lahum wa al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas dipimpinnya bacaan hadiah ahli kubur oleh Ustaz Rahmat. Mudah-mudahan ahli kubur kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin langsung pembacaannya oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته وأنصاره خصوصا الخصوص الشيخ عبد الرحمن الدفاعي خصوصا الخصوص صاحب الإجازة الحبيب عبد الله بن علي الأفضل خصوصا والفرعين الله يغفر له وعن الجلال من الجلال الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب خص بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعيد الوليد المنح السالم عالم الكائن والبائن والزائل والذائب السبب اللافل والمائل والطارئ والغارب ويوحد الناتج والصامد والجامد والذائب يضرب بعلمه الساكن ويسكر بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم الله بديع إحكامه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا عدوا وعدودا وعلوكا ولحما وجلد وشعرا من أسف مختلف متراكب مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة ضمينه المطالب قل رأيت الختام كيما علك الجامع الجاد بالدموع السواكب والكون بين الناجم والتائب خير لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزال ولا بالاستغفار حتى يكف الكف النهار ذيول الغياهب فيعود وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به ينيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على الكفار الأصنام والكواكب قيل هو موسى
قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخادم قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الذي الكريم الذي لبسته ظلة الوقار وتوجده بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو النبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقتله جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش تربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراء وأن من صدره وصدره إلى نهاية تمام حبله ولما اشتد بها تلك بإذن رب الخلق وضعت الحبيبا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فاختفت منه البدر مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت يكسر وظالم أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جاد حسيني الله مرحبا مرحبا وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرر وردنا يوم النشور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله يا رسول الله جينا لزيارك سيدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, dan terima kasih atas dipimpinnya pembacaan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan dengan kita membacakan maulidnya, membacakan salat kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di akhirat nanti, bahkan kita mohon kepada Allah di dunia pun kita sudah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita pasang hati kita dengan ikhlas dan tawadhu untuk mendengarkan mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab dengan kajian pembacaan kitab Nasail Ibad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah.
لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع له وولى. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الفاتح إلى حضرة حبيبنا ونبينا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى الخصوص بالخصوص صاحب المؤلف نصائح العباد للعالم الألامة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنتني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita selesai sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah telah berzikir berselawat, mudah-mudahan pagi ini diturunkan oleh Allah rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai golongan abdan syakura. Segala hajat kita dikabulkan, dipanjangkan usia kita, diangkat derajat kita, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang barakah manfaat, ya, diluaskan rezeki kita, dihasilkan maksud kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqtadidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khusus guru-guru kita hadir, Makaruza Nasruddin, mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Samad, Ketua DKM Musala, Ustaz Ma'adim Sanusi, begitu juga guru kita Ketua MUI ya, Ustaz Abdul Rahim, dan para asatidz lainnya, pengatur acara, Ustaz, mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketua-ketua DKM Masjid dan Mushola yang hadir, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasatin baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhruju minad dunya bighairi iman. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan kepada kita khusus umat di akhir zaman. Kenapa kita bilang khusus umat di akhir zaman? Karena dalam ibarat kalimat pakai sayati, ya, pakainya fi'il mudhari yang kemasukan amil nawas amil pakai sin li tanfis, ya. Jadi menunjukkan zamanul ba'id, zaman yang jauh, di atas 100 tahun, 1000 tahun. Jadi Nabi bilang bersabda, saya bakal tiba, bakal datang zamanun, satu zaman, ala ummati, atas umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i,
nanti umat-umat di akhir zaman itu bakal lari daripada ulama-ulama. Siapa ulama? Ulama itu orang-orang yang istiqamah, yang takut hanya kepada Allah. Dia menjelaskan hukum karena Allah. Dia ingin mencari keridhaan Allah, bukan mencari jabatan, bukan mencari dunia, bukan mencari pengaruh, bukan mencari untuk kaya raya. Tidak. Ulama-ulama itu paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena apabila dia berbicara yang jelek, dia berbicara tidak sesuai dengan maktul anhu, dia berbicara keluar daripada aturan agama, dia takut dituntut oleh Allah SWT. Itu ulama. Ya, maka jadi pewaris daripada Nabi yang itu. Bukan ulama yang selalu mencari kejabatan, yang selalu mencari kedudukan, yang selalu membela organisasi lebih daripada agama. Itu bukan ulama. Ya. Kalau ulama nggak berani kayak begitu. Kenapa dia takut? Setiap yang dia ucapkan nanti akan ditanggung jawab oleh Allah SWT. Kamu mengucapkan demikian, kamu menyesatkan, kamu mengadu domba, kamu memecah belah. Bagaimana tanggung jawab kita? Nah, maka dari itu kata Nabi, nanti banyak di akhir zaman orang lari dari para ulama. Ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama yang ahli fikih, ulama-ulama yang menjelaskan. Dia jelaskan hukum yang sebenar-benarnya, dia jelaskan semua apa yang ada di kitab, apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, apa pendapat-pendapat para ulama-ulama salaf. Dia jelaskan kayak ulama-ulama kita dulu di Indonesia, seperti Al-Syekh Nawawi Al-Bantani, ya Hadrati Syekh Yahya Qasim Ash'ari, ya Kiai Haji Abdul Hamid, Mbah Khalil Madura, ya banyak para ulama-ulama yang istiqamah, yang beliau karya-karya yang luar biasa. Syekh Aqsad Al-Banjari, ya Syekh Abdul Samad Al-Palembani, itu semuanya luar biasa. Mereka karya-karya mereka kalau kita baca luar biasa. Mereka tidak akan berbicara di dalam menjelaskan hukum agama tujuannya dunia, tidak ada. Tidak ada apa yang disampaikan adalah untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila umat udah menjauhi ulama-ulama demikian, tegasnya sama dia, beraninya sama dia, hukum dia jelaskan yang halal itu halal, yang baik, yang haram itu haram, kagak bisa kebeli, nggak bisa diberikan apapun, tidak lumer imannya dengan pemberian, tetap biar jalan istiqamah. Ini ulama-ulama yang kita harus ikuti. Ya. Maka kalau sudah berlari dari ulama-ulama yang demikian, ini si ulama apaan nih, terlalu keras. Bukan, nggak ada nasihat yang paling keras. Karena hati kita keras, jadi merasa nasihat itu keras. Coba kata hati kita lembut, maka masuklah ilmu-ilmu itu dengan kelembutan. Ya. Maka kalau sudah demikian, fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyatin, maka Allah akan timpahkan, Allah akan berikan kepada orang-orang, kepada manusia yang menjauhkan ulama, akan Allah azab dengan 3 perkara. Ini bahayanya. Allah akan timpahkan bala, 3 bala. Yang pertama ulaha, yang pertama dan yang 3, yarfa'ullahu barakata min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan daripada rezeki. Maka nanti rezekinya susah. Susah bukan apa, duitnya ada banyak, tapi susah untuk dipakai ibadah. Duitnya ada, tapi keluarganya bukan keluarga Islam. Terkadang bapaknya ahli majlis, ibunya ahli majlis, anaknya udah kayak bukan umat Islam. Dandanannya itu buka-buka. Ya, nggak bisa mendandani keluarganya seperti dandanan umat Islam. Bapaknya ahli majlis, anaknya nggak pernah ke majlis. Bapaknya ahli masjid, ahli musola, anaknya nggak pernah sholat. Ini yang diangkat keberkahan. Jadi rizkinya ada, tapi rizki nggak berkah, nggak bisa membentuk kejiwaan anak-anak keluarga. Nauzubillah min dzalik. Ini salah satu azab dari Allah. Ini azab yang ngeri. Azab itu bukan kehancuran dunia, bukan bala, bukan musibah, bukan gempa bumi, bukan.
yang kita ngerikan, diangkat keberkahan umur kita, diangkat keberkahan rumah tangga kita, diangkat keberkahan dari anak-anak kita, diangkat keberkahan dari ilmu kita, diangkat keberkahan daripada rezeki kita. Itu yang beri. Sehingga kalau orang yang sudah diangkat keberkahannya, maka mereka tidak akan tahu lagi tentang kenikmatan-kenikmatan. Kalau nikmat ilmu barokah diangkat, maka ilmu itu udah gak bersinar, gak tahu benar, yang tahunya untung. Kalau beda kan, kalau orang tahu benar gak bakal cari untung, cari benar. Karena kalau benar udah jelas untung, kalau untung gak benar rugi. Orang dagang, kalau dia dagang dengan benar, ya dia akan jujur. Ini Pak, jangan dibeli, walaupun ini bagus, tapi ada cacatnya bajunya nih. Dia kasih tahu, tapi kalau mau silakan aja, harganya lebih murah. Walaupun barangnya bagus, karena ada rejectnya tuh. Dia jujur, bawa berkah. Tapi kalau yang gak jujur, bagus sudah. Tapi pas itu bakal hancur. Kejujuran itu membuat kemuliaan, kebohongan itu akan membuat kehancuran. Makanya berbicara tentang kejujuran, siapapun kalau berbicara tentang kejujuran, mereka akan mulia. Maka kalau orang yang sudah diangkat keberkahannya, udah yang di otaknya hanya untung, duit, hanya bagaimana hidup supaya bagus, bangunan saya supaya hebat, supaya disebut ini mobil mewah. Agama sudah tidak dibaca-baca lagi. Gimana nasib umat, udah gak diperlukan lagi oleh mereka. Itu terkadang yang kayak begitu dipanggil ulama, tapi sesungguhnya mereka bukan pewaris daripada Nabi. Tidak ada pewaris daripada Nabi yang demikian, karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Bahkan Nabi diberikan, ditawari oleh Allah, kalau kau ingin ya Rasulullah, gunung Uhud dan padang pasir ini akan kujadikan emas untuk engkau supaya kau jadi kaya raya. Tidak ya Allah, tidak. Nah ini ulama ya. Maka kalau sudah jauhkan ulama yang menjelaskan hukum yang benar, yang tidak ada embel-embelnya, nggak ada tujuan apapun, maka orang yang demikian ya, dia ikutin akan berkah. Tapi kalau tidak, dia jauhkan ulama-ulama yang fuqaha, maka dia akan satu hilang daripada keberkahan rezekinya. Yang kedua, wasaniyatu, yang kedua, yusalitullahu alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, nanti Allah akan berikan pemimpin-pemimpin pemerintah yang zalim, raja-raja yang zalim, presiden-presiden yang zalim, aparat-aparat yang zalim. Nanti akan tuh aparat pemimpin-pemimpin bangsa akan menjadi seperti singa yang buas, melihat umat, melihat rakyat yang ditekan, diinjak, dibunuh, dia apapun nama dia, dirampas semua harta kekayaannya. Dia tidak memikirkan lagi, yang penting untung pribadi. Nanti umat pada menjerit, yang miskin tambah miskin, udah gak bakal bisa berkutik lagi. Mereka menjadi singa bagi buruhannya. Dianggap nanti rakyatnya adalah buruhannya. Mereka menjadi berkuasa untuk jadi singa yang akan menerkam, menindas, menginjak, membunuh, membabi buta seenak-enaknya, ngelawan, bunuh, harus ikuti dengan cara paksa. Nanti bakal ada, kata Rasulullah, ini bukan kata saya, Nabi yang berkata, kalau sudah menjauhkan ulama-ulama yang fuqaha, udah kagak mau ikut ngaji, sudah malas untuk ngaji, diajak ngaji nggak mau, ya, maka tungguin akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapapun dia, maupun di negara manapun, maupun di tempat manapun, kata Rasulullah, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Bakal Allah kirimin, atau Allah gerakkan, atau Allah balikin pemimpin-pemimpin jadi zalim kepada rakyatnya. Ini kenapa kok pemimpin jadi zalim? Jangan nyalahin dulu, introspeksi kita gimana ini? Salah siapa? Salah kita. Kita nggak ada yang mau ngaji. Coba kalau ngaji semua umat Islam penuh, nggak bisa pengajian. Ada malas dianggapnya ngaji. Apa sih ngaji? Ilmu agama apa sih?
Dianggap ilmu agama itu kecil, dianggap ilmu agama itu sepele. Ya, kita sibuk dengan dunia. Ingat, siapa orang yang gak kenal hukum agama, dia umat Islam, dia sudah masuk Islam, tapi dia tidak pernah kenal hukum Islam, tungguin akan ada hukumannya. Seperti kita udah masuk di negara Indonesia, kita nggak kenal peraturan Indonesia, kita bawa mobil, seenak-enaknya bawa motor, seenak-enaknya lampu merah di 14, berhenti sembarangan, kira-kira kena hukum nggak? Karena begitu juga kita sudah masuk agama Allah, sudah masuk agama Islam, ada aturan. Nggak boleh berpakaian sembarangan, nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh minum sembarangan, nggak boleh lihat sembarangan, nggak boleh megang sembarangan, ya, nggak boleh kita ngambil sembarangan. Disuruh kita amanah, jaga. Kalau kita nggak mau, tungguin akan Allah hancurkan. Ya, ini. Jadi karena kesalahan kita tidak belajar ilmu agama, jadi kehancuran, sehingga masa bodoh umat Islam sama umat Islam udah saling biarin aja deh, rusak dia. Itu kesian tuh umat Islam. Ya itu kan bukan di negara kita, di negara Palestina, biarin aja. Padahal kita dipersatukan di dalam iman, bukan dipersatukan di dalam organisasi, disatukan kita di dalam iman. Dan sekarang beda, bersaudaranya di dalam organisasi, bersaudaranya di dalam partai, bukan di dalam iman. Sehingga kalau ada umat Islam, kalau bukan kelompoknya, kalau bukan organisasinya, kalau bukan partai, udah gak mau. Nah, ini bukan pengikut kita, bukan golongan kita, bilang Allah. Ini jamin. Ingat, kita Islam itu punya cuma satu, Allah, agama Islam. Adapun urusan golongan itu, partai, golongan, organisasi, itu buatan manusia. Siapa pemimpinnya hancur, bisa kebijakan pemimpinnya. Tapi kalau Allah, ingat, silahkan dikit lagi nih kita nih mau pesta rakyat, mau partai manapun, mau organisasi manapun, mau kelompok manapun, silahkan, mau pilih warna apapun, silahkan. Tapi kalau sudah berbicara agama, tinggalkan itu semua urusan dunia, balik kepada agama. Itulah umat Islam. Ingat, jangan kita ribut sesama umat Islam gara-gara golongan, gara-gara partai, gara-gara beda pilihan. Mertua sama mantu ribut, saudara sama saudara ribut, gak usah, biarin. Siapapun yang jadi presiden kita doain biar cinta bangsa rakyatnya bisa mengangkat derajat martabat bangsa kita. Gitu aja kita minta, siapapun jadi presidennya, ya. Presiden siapapun kita minta yang baik, yang jujur, yang mencintai bangsa rakyatnya. Kalau enggak kita doain biar dia sadar. Kalau nggak sadar doain biar mati, biar saja deh. Apa yang ribut-ribut? Kalau kita ribut-ribut, kok begini, kita ribut. Tuh presiden udah turun, kita masih ribut. Ya kan? Lagi dia juga kita menangin, nggak pernah kenal kita. Udah kita doain, kita berikan hak suara kita pilih sesuai dengan keinginan kita, pasang mata kita, pasang hati kita. Udah kita doa, ya Allah, mudah-mudahan ya kursi pemimpin ini ya Allah ditempatkan orang yang adil, yang baik. Kalau nggak adil ya Allah sadarkan. Kalau dia nggak sadar ya Allah, hamba serahkan ya Allah. Hamba nggak mau ya Allah dizalim. Hamba nggak mau ya Allah ibadah hamba dijaga-jaga. Ibadah hamba ya Allah dikurang-kurangin. Ibadah kami kepada Engkau ya Allah dilarang-larang. Kalau kayak gitu ya Allah, mudah-mudahan pemimpin ini cepat matinya ya Allah. Kalau nggak setruk ya Allah. Kan tenang kalau kayak gitu. Nggak usah kita ribut, biarin aja. Siapapun. Maka dari itu ingat, makanya ibadah kita ngaji, ya, jangan tinggalkan ngaji. Itu yang kedua, bakal mendapat pemimpin yang zalim. Yang terakhir, yang ketiga, wasali satu, dan yang ketiga yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Maka orang yang nggak pernah ngaji bakal matinya, yakhruju, dia akan keluar minad dunya, dari dunia alias meninggal, bighairi iman, dengan tidak membawa iman. Apa nggak rugi nggak ngaji? Sekaya apapun kalian, sehebat apapun kalian, kalau kagak ngaji dengan ulama-ulama yang baik, dengan ulama-ulama yang istiqamah,
Ya, dengan ulama-ulama yang menjelaskan hukum mantul anhu, yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak pernah mengajarkan kita untuk berpecah belah, mengajarkan kita untuk bersatu sesama umat Islam. Kalian tinggalkan, kalian akan ditinggalkan dengan iman kalian. Yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia alias meninggal dengan tidak membawa iman, mati kafir yang demikian. Alhamdulillah. Ayo, ini kita ngeri. Makanya ayo kita ngaji dimanapun di kampung kita ada pengajian, datengin, ya. Jangan yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu. Kalau yang dekat udah kita ngajiin, ada yang jauh datengin, lebih bagus. Ini yang jauh kagak, kalau yang dekat kagak, apalagi yang jauh. Ayo kita hidupkan iman kita dengan ilmu. Ya, ilmu itu penting. Tanpa ilmu kita nggak tahu kemuliaan, tanpa ilmu kita nggak tahu kebenaran. Duduk di majelis dengan para ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang benar, yang hidupnya hanya untuk Allah. Cari guru-guru yang demikian, ya. Nggak pernah ngomongin urusan dunia, nggak pernah ngomongin begini enggak. Hidupnya bagaimana Allah udah. Kalau berbicara selalu lurus bicaranya, selalu lurus, nggak pernah ada kabutnya sama siapapun, karena itu tujuannya dia mencari ridho Allah. Saya bukan mencari keridhaan manusia, karena kalau kita cari keridhaan manusia nggak bakal ada. Manusia hari ini dia ridho saya, besok udah berubah, ya. Hari ini dia demen sama kita, besok ada kesalahan dikit dia nggak demen. Hari ini dia ngomong A, besok dia ngomong B. Itu manusia. Tapi kalau Allah, kita cari tetap apa yang Allah bicarakan dari dulu sampai kapanpun, tetap pembicaraan Allah hanya itu, janji Allah hanya itu. Allah akan tepati, Allah akan berikan janji-janji Allah kepada hamba-hamba yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara ini kita harus hati-hati, ya. Jalankan apa yang diamanatkan oleh baginda Rasulullah. Jangan sampai kita tergolong dari 3 golongan ini, 3 perkara. Kalau sampai tergolong 3 perkara, rugilah kita sebagai umat Islam. Ya, jangan sampai tinggalkan pengajian. Saya pesan sama bapak-bapak semua, ya, keluarga kita didik, anak-anak kita didik supaya kenal agama, supaya ngaji, supaya nanti kita akan mendapatkan barokah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah, manfaat, diberikan iman Islam, diangkat derajat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara-mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Gab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan mutiara ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadullah tabaraka wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sadiqil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا mulia Habibana Habib Hasil Faridin Al-Qaf Qata'Allah Bitullih Ayatin wa Alumihim. Mudah-mudahan balas senantiasa disangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usia beliau, amin ya rabbal
dan yang memuliakan guru kita Ustaz Alim Sanusi, Pak Ustaz Arifin, Pak Haji Safuddin, Pak Ustaz Ali Masyari, Ketua MUI, Bapak Rohi Abdul Rahim, para ketua pengurus musola masjid, segenap jamaah taklim, kuliah subuh, para sepuh, ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf fakir tidak menetas satu-satunya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan maaf fakir penghadirin yang ma'ibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah begitu banyak materi-materi yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan dapat kita berikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebenarnya mengisi tausiah pada hari ini adalah Pak Ustaz Zakaria, namun beliau karena berhalangan, putra beliau sakit, maka beliau berhalangan. Kita doakan mudah-mudahan putra beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mudah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sudah disampaikan oleh guru kita bahwa akan terjadi suatu masa atau zaman orang-orang yang lupa kepada ulama. Jadi ini tiga hal yang akan didapat bagi orang yang jauh dari ulama. Yang pertama, rizkinya, keberkahannya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan diluluhkan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wafatnya dalam keadaan khusnul, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Qur'an sampaikan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak tahu tentangnya, tentang ilmu, apalagi tentang ilmu ibadah. Apabila kita paham, fas'alu ahla dzikr in kuntum ta'malun. Kita dipersilahkan untuk bersharing, bertanya jawab pada orang-orang yang memang mumpuni di dalamnya. Wal basara, bahkan penglihatan kita ini semuanya nanti akan dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di mana? Sampai saat ini Allah memberikan anugerah kepada kita. Apakah dengan penglihatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Mari kita bersama-sama kita waspada, kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang akan kita laksanakan supaya tidak mengandung murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna sam'a, pendengaran kita nanti akan ditanya oleh Allah, wal basara, penglihatan kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahkan hati sekalipun kita nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim mempunyai perasaan yang tidak baik terhadap ikhwah saudara kita. Harus punya perasaan khusus dan berbaik sangka kepada saudara kita. Apalagi tadi guru kita sudah menyampaikan sebentar lagi akan ada pesta demokrasi. Yuk kita pasang mata, pasang telinga, pasang hati kita. Jangan sampai kita sesama muslim tidak tegur menegur gara-gara berbeda pilihan dengan kita. Kita semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pesta demokrasi yang nanti akan disampaikan pada bulan Februari senantiasa Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, andai kata ada suatu masa, atau bahkan dalam hadis lain, dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita supaya kita ini dekat dengan ulama, dekat dengan fuqaha. Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, maka dunia ini akan menjadi suram, menjadi tidak ada terang benderangnya. Maka dari itu jangan kita musuh ulama. Kita justru menjunjung tinggi akhlak beliau, kita menjunjung tinggi ilmu beliau. Tanpa para ulama kita mungkin tidak bisa hadir di majlis ini. Harapan kita semuanya mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Begitu juga anak keturunan kita
cucu kita Allah jadikan anak dan cucu yang soleh dan soleha. Kabar pentingnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ahlul qaryah, wilayah kita, negeri kita, Allah jadikan wilayah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wilayah yang aman, negeri yang aman, yang senantiasa mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kami sampaikan, wabillahi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas disampaikannya mutiara ilmu oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Musalla Nurul Iman yang akan disampaikan oleh guru kita Muallim Sanusi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man atalaka tiqa amratillah wa sawfa nutihi ajran 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, dulu sudah saatan di majlisil ilmi kata masuk palaman walaupun harfan karena kami di akhir qur'an. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah karim wa nahana dzalika min asyhadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, ulama sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Al-Habib Hasim Al-Syarqab. Alhamdulillah beliau senantiasa terus menuntun kita, mudah-mudahan istiqomah dan kita juga mengikuti istiqomah selama kita masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan adanya ulama yang benar-benar itulah yang betul-betul menjadi cerminan kita. Mudah-mudahan beliau bisa badannya oleh Allah, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustaz Abdul Somad, Ustaz Sahrudin, pembawa acara, Ustaz Anhari, Ustaz Arifin, para asatidz yang lain, mohon maaf saya tidak sebut persatu namanya, namun tidak mengurangi hormatan dan saya, para TKM seluruh daripada masjid dan masalah yang alhamdulillah pada pagi hari ini dapat hadir di tengah bersama-sama kita dalam rangka kita tabul ilmi. Jamaah sekalian yang saya tidak sebut satu-satu namanya, namun tidak mengurangi hormatan dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Alhamdulillah, dengan izin serta inayahnya kita dapat mengaji, dapat mendapat ilmu dari guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang dapat pada pagi hari ini bermanfaat sudah sekalian, bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ilmu insyaallah kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Bapak Ibu yang terhormati Allah, saya menyampaikan atas nama Ketua DKM Musnul Iman, sekali jalan mohon maaf segala kehilangan kesalahan, terutama Pak Sikir lain sebagainya, perlu menyambutkan kadar jamuan apabila kurang berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Itu saja barangkali ya, karena waktu sudah siang
Mohon maaf, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita, beliau Habib Haji bin Faris Al-Kaf, Ustaz Hadi Syahruddin, Ustaz Hadi Syahruddin, serta Ustaz Somad, Ustaz Alifin, Ustaz Nafis, serta para asatidz yang lainnya, khusus guru kita, Ustaz Muhammad Sanusi, para jamaah insyaallah dirahmati Allah. Pengumuman yang pertama, di Milad tinggal 2 minggu lagi ya. Dengan duit berupa ta'ala dimudahkan semuanya dan diberikan selalu keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon baca Fatihahnya jadi bismillah walhamdulillah antongan nafas ya. Kuat ya. Ya Al-Fatihah bil qabul. Pertama bikul isul wa ila hadratir rusul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pengumumannya. Dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita doa, kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus yang sedang sakit pada bulan-bulan ini, terutama khusus guru kita Bapak Ustaz Ahmad Zakaria, dari anaknya, bapaknya sakit ya, kemarin kebetulan satu RT, jadi saya tahu informasinya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan umumnya saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah berikan kesembuhan. La hadhihi niyah wa ala kullatin sholihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syifa bil barakah bis salamah bis sihat bil ijabah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'amaka bil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jamil amwali wal afat, taqdi lana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil ayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa anna wal amma kama rabbayana shighara. Jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
اللهم ارزقنا بكل آية من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين الشفاء وبالصاد صدقا وبالدال ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالباء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواء وصلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان بتلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تأريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقت بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إغراب بغير ما كتب أو قلة رغبة ورغبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها ودليلا تكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد مجال لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفلسطين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله Maulid tanggal 18 ada di